Sebenarnya si kakak ada apa sih? Kok aku tiba-tiba disuruh cepat pulang, terus katanya kakak mau bicara penting. Aduh, sebenarnya ini mau bicara apa dan ada apa sih? Kalau kayak gini ceritanya kan bikin aku penasaran, deg-degan nih hati kalau diginiin. Ya udahlah, mending aku masuk aja. Loh, kok dikunci? Berarti kakak nggak ada di rumah dong. Duh, gimana sih kakak itu? Katanya mau ngomong sesuatu, ada yang penting, tapi orangnya malah nggak ada. Sampai aku buru-buru pulang dari kampus. Ya udah deh, ding aku duduk aja di depan. Kakak. Udah buru-buru, ternyata kakak nggak ada di rumah. Coba deh aku telepon aja, kakak itu ada di mana sih? Gak jelas banget. Duh, mana sih kakak ini? Kok nggak diangkat aku telepon? Dek, gak usah telepon. Dasar tukang teriak-teriak. Ada tadi? Iya, enggak sih. Kakak dari mana? Katanya aku disuruh buru-buru pulang dari kampus. Sudah sampai sini, pintu rumahnya dikunci lagi. Ya barusan kakak keluar. Oh iya dek, adek bentar lagi mau dikenalin sama bosnya temannya kakak. Hah? Mau dikenalin? Ngapain? Iya, ya udahlah. Adek kan sekarang nggak punya pacar. Ya terus kalau adik nggak punya pacar, emangnya kenapa? Apa urusannya sama dikenalin sama bosnya temennya kakak itu? Ya kan nanti adek bisa berjodoh sama dia. Ya udahlah, adek nurut adek sama kakak. Maksud kakak, adik mau dijodohin gitu? Ya iyalah dek, masa adek nggak paham sih? Ya ampun, gimana sih kakak ini? Kayak adiknya nggak laku aja. Ya udahlah dek, yang mau dijodohkan sama adek ini soalnya kerjanya udah di kantoran, udah mapan. Aduh kak, iya tapi nggak harus dijodohin juga. Kan nanti adik bisa cari-cari sendiri yang mapan. Ya enggak, mesti nanti carinya lama dek. Udahlah, mending adek nurut aja sama kakak. Ya emangnya kenapa sih kak kalau carinya lama? Ya, enggak. Adik kan tahu sendiri di sini desa. Apa kata orang? Adik udah dewasa. Ya terus adik harus nikah muda gitu. Lagian ya kak, adik itu belum lulus kuliah. Masa iya udah mau nikah atau mau lamar? Enggak. Kayak anak zaman dulu aja. Ya nggak apa-apa dek, lebih cepat lebih baik. Meskipun adik kuliah punya suami kan nggak apa-apa. Ya emang nggak apa-apa sih kak. Cuman gimana ya kak? Aku juga malu mau dikenalin sama bosnya temannya kakak. Duh, kok bisa malu sih dek? Nanti kan ada kakak yang dampingin adek. Iya sih kak, cuman gimana ya kak? Kayaknya nggak enak banget kalau dijodoh-jodohin. Baru kalau kenalan sendiri itu enak kak, kalau kayak gini malu. Udah. Intinya ya, bos temennya kakak ini soalnya cari jodoh juga. Soalnya apa? Kerjanya udah mapan dan juga orang kaya. Dan juga ini muda dek. Pas pokoknya sama adek. Aduh iya kak, cuman adik masih nggak kepikiran ke sana itu. Gimana ya? Ya udahlah, intinya kenalan aja ya, jangan bahas nikah atau ke jenjang yang lebih serius. Adik masih belum siap. Tapi ini adek mau kan? Iya, tapi cuma kenalan aja. Iya, tapi nanti jalanin dulu. Iya dek. Bilang dulu aja susah banget. Iya biasa kan, kakak ini gugup kalau ngomong sama adek. Kakak gugup sama adiknya sendiri tuh gimana sih? Enggak, kakak itu terlalu cepet kalau ngomong, jadinya pusing otaknya. Iya. Kron. Ya udah, kakak mau keluar lagi ya? Loh, kakak mau kemana lagi sih kak? Barusan udah keluar, sekarang mau keluar lagi. Iya, barusan kakak keluar. Iya, kakak cari makanan. Ya disuguhkan sama bos temennya kakak.
Oh, jadi kakak itu mau beli suguhan gitu? Iya dek, ya kakak nggak enak kalau. Repot banget sih. Ya biarin dek, kasihan sama tamu dek. Iya, ya udah. Ya udah, kakak pinjam motornya kamu. Oh, ya udah itu di sana. Kuncinya ada di sepeda motor kok. Iya, kakak keluar dulu ya. Iya. Dek, adek jangan kemana-mana ya. Iya kak, siap. Kakak hati-hati ya. Iya. Si kakak itu ada-ada aja. Aku kira aku disuruh-suruh cepat pulang dari kampus. Ada omongan penting apa? Ternyata aku mau dikenalin sama bosnya temennya. Aduh, lagian ini udah tahun berapa? Udah tahun 2023. Udah nggak zaman dicomblang-comblangin. Dia kira hadinya nggak laku apa? Laku kok, cuma suka milih-milih aja. Jadi sebel, tapi kasihan juga sama kakak. Ya udahlah, mending mau aja sebagai tanda menghargai kakak. Dia kan sayang banget sama aku. Ya udahlah, nunggu di sini aja. Duh, panas banget ya. Mana aku capek lagi. Dan lagi aku lapar. Gimana ya? Itu ada mbak-mbak. Apa aku minta tolong ya sama mbak-mbak itu? Siapa tahu mbak itu mau ngasih aku makanan. Ya udah deh, aku coba aja ke sana. Mana sih kakak itu? Tadi itu kan aku minta kunci rumah. Mbak, minta mbak, saya lapar mbak. Minta apa ya mas? Minta makanan mbak, saya lapar mbak. Oh, iya mas. Tapi maaf ya mas, makanan saya itu ada di dalam rumah. Saya nggak bisa masuk mas, soalnya saya ditinggal nih sama kakak saya. Saya lupa mau minta kunci rumah. Bentar. Mas, saya punya sisa roti nih tadi beli di kampus. Masnya mau? Oh, mbaknya ini beneran mau ngasih roti ini? Iya mas, beneran. Aduh, silahkan duduk mas. Ini mas, kebetulan tadi saya beli di kantin di kampus saya. Maaf ya mas, kalau nasi sih ada, cuma ada di dalam rumah dan saya di kantin ini pintunya nggak ada kuncinya. Gitu. Kalau roti aja nggak apa-apa. Oh mbak, nggak apa-apa mbak. Tapi ini mbak beneran kan mau ngasih sama saya? Iya mas, beneran. Ya udah mas, ini ambil semuanya aja. Ya Allah mbak terima kasih banyak ya mbak. Ya Allah mbak, ini biar saya makan ya mbak. Soalnya saya sudah lapar mbak. Ya udah mas, langsung dimakan aja, nggak apa-apa kok, habiskan. Saya kebetulan udah kenyang, cuman tadi kepingin aja. Iya mbak, terima kasih banyak ya mbak. Iya mas, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masnya ini nggak punya rumah ya? Iya mbak. Makan dulu. Saya mas. hidup jadi gelandangan mbak, jalanan. Astagfirullahaladzim. Terus untuk sehari-hari, masnya ini dapat penghasilan dari mana untuk beli makan? Apa kayak gini mas, minta tolong sama orang? Enggak mbak, ya biasanya ini mbak, saya cari barang bekas mbak untuk ditukar uang, dan uang itu untuk saya belikan makanan mbak. Oh, terus sekarang masih nggak dapat barang bekas ya? Kayaknya itu karungnya nggak ada isinya. Iya mbak, kebetulan tempat ini kosong. Saya dari tadi muter-muter, kayaknya sudah ada yang cari barang bekas sih di daerah sini. Oh iya Jadi mas. nggak ada. Ya akhirnya saya bingung mbak, terus saya kecapean. Ya untung aja mbak dari saya dari arah sana kelihatan mbak, terus saya ke sini mbak. Saya makasih banyak ya mbak. Iya mas, sama-sama. Udah dimakan aja semuanya mas. Masnya yang sabar ya, semoga setiap harinya masnya ini dilancarkan rezekinya biar bisa buat makan. Habiskan mas, nggak apa-apa kok. Mbak, Kalau mas mau bawa pulang juga nggak apa-apa. Mbak nggak usah pegang saya ini kotor. Nggak apa-apa mas, kita ini sama kok, sama-sama manusia kan. Oh, ya Allah, ternyata di dunia ini
masih ada ya Mbak wanita cantik seperti Mbak yang baik hati. Aduh, Mas ini ada-ada aja, semua orang baik kok. Tapi mungkin memang caranya aja yang kadang beda. Udah Mas ini, saya bukakan lagi, mau? Nggak usah Mbak, biar saya buka sendiri Mbak. Andai aja pintu rumah saya nggak dikunci, pasti saya kasih Mas makan. Soalnya saya lagi masak makanan favorit saya Mas, tempe orek. Sayangnya kakak saya ini juga belum datang-datang Mas. Nggak apa-apa Mbak, ini sudah lebih dari cukup Mbak. Tenang Mas, bentar lagi kalau kakak saya datang, saya belikan nasi ya buat Mas. Cuma makan roti. Si Agung? Saudaranya Mbak. Bukan Mas, teman kuliah saya. Beb Hikmah, Samsul, Agung. Kok kalian nggak bilang kalau mau kesini? Kamu yang nggak bilang deh kalau kamu mau pulang. Kita kan mau kerja kelompok, tapi kamu malah pulang. Iya, kita cari-cari dari tadi. Malah pulang. Apalagi aku yang bebek, aku sampai kayak orang gila, kebingungan. Aduh, apaan sih? Maaf ya Beb Hikmah. Jadi kakak aku tuh tiba-tiba nelpon, katanya dia mau ngomong sesuatu yang penting. Jadi aku buru-buru pulang karena aku khawatir, aku kira ada apa. Ya udah deh, mending gini aja. Sekalian ini kan permintaan maafku ninggalin kalian tanpa memberitahu dulu. Jadi gini aja deh. Gimana kalau aku yang ngerjain tugas, nanti aku tinggal ngasih nama di penyusun, nama kalian semua sama NIM-nya. Jadi kalian terima beres. Ini beneran kamu? Serius deh? Iya, serius. Tapi kalian yang presentasi ya, biar aku jadi moderator aja. Stop. Jangan kayak gitu, kasihan bebek aku. Nanti kan capek. Ya kalau misal kalian memang mengiyakan, ya udah deh, gak apa-apa. Kamu ngerjakan sama aku aja, nanti malam aku datang ke sini lagi. Gimana? Enggak Gung, udah biar aku aja. Lu gak apa-apa, aku gak merasa keberatan kok. Ya sambil aku belajar sama kamu ya kan? Enggak Gung, aku bisa kok ngerjakan sendiri. Mbaknya kenapa, Dev? Ini siapa, Dev? Iya, aku perhatikan kayaknya ini orang pemulung ya. Iya, saya pemulung Mas. Mbak, ini pacarnya Mbak. Oh bukan, iya. Mas. Apaan sih? Enggak Mas, saya nggak punya pacar, saya kebetulan jomblo. Cuman ya biasa, dia terlalu terobsesi aja sama saya. Oh iya Mas, saya sampai lupa nama Mas ini siapa ya? Nama saya Daniel Kurniawan Mbak. Oh, saya Devi Mas. Oh iya Mbak. Kotor. Ya udahlah, biarin. Kamu ngapain ngobrol sama pemulung? Iya, Dev. Kayak gak punya teman aja kamu ngobrol sama pemulung kayak gini. Bentar dulu. Jadi Mas Danang itu datang ke sini, dia itu minta makan sama aku. Iya. Kebetulan katanya dia lagi lapar. Cuma sayangnya pintu rumah aku dikunci sama kakak. Jadi aku cuma bisa ngasih roti. Kamu tapi ini gak diapa-apain kan sama orang ini? Loh. Maksudnya nggak diapa-apain gimana sih, Gung? Iya, maksud aku Mas ini macam-macam sama kamu. Kan kamu barusan bilang kalau di sini gak ada orang. Ya siapa tahu Mas ini macam-macam sama kamu, Dev. Astagfirullahaladzim Mas. Kok Mas itu punya pikiran negatif sih Mas sama saya? Saya aja Mas dibantu sama Mbak Devi dengan diberikan roti. Saya sini bersyukur Mas. Saya nggak punya pikiran negatif seperti itu. Alah, orang kebanyakan kalau kayak kamu ini pura-pura miskin, gak taunya kamu ini kaya kan? Udah Dev, kamu percaya sama aku. Orang ini punya niat buruk sama kamu. Ya mungkin dia mau mencuri atau apa. Aduh, Gung, udah ya, Gung. Kamu tuh jadi orang jangan cuma berpikiran buruk aja sama orang lain. Aku Gung, gak punya niat. Mas ini benar-benar kelaparan ini. Alah. Buktinya aja dia langsung makan roti ini. Beb, kamu jangan gampang kasihan sama orang. Sekarang banyak orang modus. Dia pura-pura jadi pemulung, pengemis. Tahu-taunya dia mau jahat sama kamu. Nah, siapa tahu kalau kamu bentar lagi kalau aku gak datang dihipnotis. Iya benar. Nggak bisa tuh. Kalung kamu, gelang kamu, arloji kamu. Wah, bahaya. Ambil itu. Pasti kamu jadi inceran Mas ini. Mau dirampok kamu, Beb. Astagfirullahaladzim, kalian ini gimana sih? Mas, kamu masih muda, kerja. Jangan jadi pemulung. Ya saya gimana mau kerja Mas, sedangkan untuk cari makan sehari-hari aja susah. Saya sudah usaha kok Mas, cuman untuk melamar pekerjaan kan juga butuh biaya Mas. Saya dapat biaya dari mana? Tuh, udahlah kalian itu nggak usah punya pikiran buruk Fik, sama orang lain. Orang ini kayak yang di lampu merah tuh. Kamu tahu gak di lampu merah orang yang minta-minta itu? Asal kamu tahu ya, kadang itu dijemput sama mobil, kayak mobil apa? Avanza, Panther, Carry. Nih Mas, saya mohon maaf sebelumnya Mas. Nggak semuanya orang itu seperti itu Mas. Kadang orang yang berkedok baik seperti Mas yang miliki niat jahat, ngerti? Malah nuduh aku.
Sana Nikmah. Yang punya niat jahat itu kamu kan? Kamu ini bukan orang sini. Datang-datang malah minta makanan sama si Devi. Aduh. Atau jangan-jangan kamu tahu ya, kalau si Devi ini sekarang sendirian dan kamu bakal mencuri isi barang-barang. Agung, kamu bisa diem nggak sih? Kamu nggak kasihan sama sini bisa-bisanya ya? Kamu dari tadi tuh nuduh-nuduh gak jelas. Kamu juga Beb Hikmah. Ya ampun Beb, aku tuh bener-bener gak nyangka ya kalau pikiran kamu bisa sekotor itu. Jangan-jangan kamu itu terpengaruhi sama si Agung. Lihat, kamu yang baik banget sekarang bisa punya pikiran seburuk itu. Makanya kan aku udah bilang jangan sering main sama ini kuman. Dev, Loh, kok Hikmah ini kuman? kasihan sama kamu, takutnya kamu dicuri. Iya, Beb, aku tuh khawatir. Aku takut kamu kenapa-napa. Nih ya, orang kayak ini, nih orang, jangan dikasihani. Yang ada tuh injak-injak aja orang kayak gini. Mas, meskipun saya keadaannya kayak gini mas, saya juga perlu dihargai mas. Iya Gong, bener itu. Kamu harus menghargai semua orang. Iya, aku mau menghargai orang ya lihat-lihat dulu siapa orang itu yang mau dihargai. Kalau pemulung kayak gini ngapain dihargai? Ya yang mending injak-injak aja kepalanya. Gong, kamu tuh memang gak ada sopan santunnya banget ya jadi orang. Bisa nggak sih kamu jaga omongan kamu? Dev, udah ya Dev. Ngapain kita jaga omongan sama orang kayak gini? Kita itu beda kasta Dev. Orang pemulung kayak gini gak pantas dihargai. Ya bener kata aku tadi. Mending diinjak-injak kepalanya. Astagfirullahaladzim Gong, kamu emang bener-bener bukan manusia ya. Ya Allah, aku gak nyangka loh kalau kamu punya mulut seburuk itu. Tuh denger. Orang yang aku sayang sampai ngebelain kamu. Ya iyalah aku ngebelain. Ya karena Mbak Devi ini ngebela saya karena saya bener mas. Bener Masnya itu. aja yang punya pikiran negatif sama saya mas. Jadi orang itu hidupnya yang suzon. Mas agamanya Islam kan? Ya Islam lah. Tahu kan husnuzon sama suzon? Lebih baik husnuzon mas daripada suzon. Kamu ini pemulung, gak usah bawa agama. Kamu ini pendidikannya masih rendah Ada. ya. Jangan sok tahu kamu bener. Udah, Dev. Aku ini Jangan anak terus. kuliahan. Aku mahasiswa, aku lebih pintar daripada kamu. Kalau kamu ngomong kayak gitu, seharusnya kamu ini kuliah di atas aku. Diam dulu ya mas. Emang mentang-mentang mas kuliahan itu mau ngerasa pinter sama orang-orang yang kuliah? Emang kalau misalkan mas itu kuliah di pertanian, mas lebih pinter daripada petani? Hah? Iya, enggak juga. Mas kalau misalkan kuliah di kelautan, mas lebih pinter daripada nelayan? Emang kamu Gitu. kuliah? Ngomong kayak gitu? Ya saya enggak kan? Kamu Apa jangan sih? sok-sokan ya. Bentar. Udah kakak aku. Aku bakal bilang sama kakak kamu. Kamu udah bilang aja lagi aku gak berbuat apa-apa. Aku nolong orang kok. Tapi dia itu punya niat jahat sama kamu. Dia jahat apa sih Gong? Cepet kak. Mas tolong mas, saya dia nih aja mas. Apaan yang dia? Aduh. Kak, sini kak. Kak, ini ada pemulung mau jahat sama Devi. Enggak jahat? enggak mas, enggak mas. Enggak kak Punya jadi. niat buruk kakak. Kakak gobun yang ganteng. Punya niat buruk kak. Enggak, sama Mas. si Devi. Astagfirullahaladzim. Enggak kak, jadi barusan waktu adik ini nungguin kakak, mas ini datang terus dia bilang, Mbak minta apa mas? Masih muda minta-minta. Udah diam. Saya mau makan Mbak. Ya udah karena rumah kan dikunci sama kakak. Adik bawain roti. Terus si Agung datang nuduh dia mau niat jahat sama adik kak. Padahal kan enggak ya kak. Iya, tapi adik jangan, kalau ngasih aja, tapi jangan di sini juga, Dek. Ya emangnya kenapa sih kak? Lagian mas ini cuma numpang makan dan numpang istirahat di sini. Masa iya setelah dikasih roti ini Adi langsung mas pergi sana? Kan nggak mungkin kak. Udahlah kak, kakak itu jangan terpengaruh sama si Agung. Si Agung emang gitu, nggak punya otak. Iya, tapi adik sadar, ini pemulung, ini bau dan juga kotor. Ntar lagi ada tamu, gimana? Kak, kakak kok bisa ngomong kayak gitu sih? Kakak ini nggak punya peri kemanusiaan ya? Udah mbak, udah mas, gak usah tengkar gara-gara saya. Lebih baik saya pergi aja dari sini. Saya kan sudah diberi bantuan mbak. Saya minta maaf mas kalau kehadiran saya ini kurang berkenan di hati mas. Saya cuma pemulung yang kelaparan. Iya bagus, sana pergi. Sana pergi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya mbak Devi. Udah pergi. Mas, saya minta maaf ya mas Iya. atas kelakuan kakak dan teman-teman saya ya mas. Iya. Masnya boleh kok bawa ini? Terus mas bawa aja. Terima kasih. Iya mas. Assalamualaikum. Agung, apaan sih? Gong, kamu tuh bener-bener gak ada otak ya, gak punya hati kamu tuh jadi manusia. Bisa-bisanya kayak gitu sama orang yang lagi kesusahan. Dek, kok malah bela pemulung sih, Adek? Kak, bukannya ngebela, tapi kasihan loh mas itu. Kakak juga, kok bisa-bisanya kayak gitu? Udah, diam. Ini bertiga ngapain ke sini? Kita mau kerja kelompok kak. Iya kak. Kelompok. Iya kak. Ya udah nanti malam aja. Loh,
Kok nanti malam, Kak? Kita ini tugasnya dikumpulin besok, Kak. Harus sekarang kerjakan. Iya kakak tahu, tapi bentar lagi ada acara di sini. Acara? Kalau boleh tahu acara apa, Kak? Devi mau dijodohkan sama kakak. Hah? Dijodohkan. Bukan dijodohkan Kak, tapi mau dikenalin. Loh, Kak. Kok malah si Devi dijodohkan, Kak? Kenapa emangnya? Loh, Kakak gak tahu apa? Kalau adik Agung suka sama Devi? Suka-suka. Enggak. Gak restui kamu ya sama adik aku ya. Oh itu, Kak. Rasain. Adik kan naik mobil. Biarin. Tapi kamu belum mapan. Kak, tapi kan Devi masih muda, masa mau dijodoh-jodohin sih? Iya, Kak. Tapi ya, emangnya kenapa? Iya, takutnya nanti jodohnya si Devi itu ya jelek. Udah. Gak penting banget kamu itu. Kamu tuh ya cuma bagian ngompor-ngomporin aja. Pak Kevin lagi. Kok masih belum datang? Mana sih? Mau apa Kak? Yang mau telepon Pak Kevin. Halo Gon. Iya jadi Gon. Ini masih di jalan Gon. Masih macet Gon. Oh iya Gon. Waalaikumsalam. Duh, gimana ini Jack? Gogon nanyain bos kita Jack, Bos Danang. Aku gak tahu juga, Vin. Gimana ya? Vin, ini bos Vin. Iya ini, Bos Danang nih. Iya. Gimana bos? Gini, aku barusan sudah ketemu sama ya Mbak Devi itu. Terus kalau untuk Mbak Devinya ya aku cocok aja sih. Cuman kakaknya Kenapa Gos? ya kakaknya agak-agak gimana gitu responnya. Tapi kalau masalah aku mau dikenalin aku mau. Soalnya kan kalau nanti aku menikah, aku nikahnya sama adiknya bukan sama kakaknya. Jadi aku mau. Udah kita langsung ke sana aja. Langsung ke sana bos? Iya. Oh iya, baju sama jasaku ada di mana? Ada di dalam mobil kok bos. Oh ya udah kalau kayak gitu kita langsung ke sana biar aku ganti di dalam mobil ya. Siap bos. Bukan Jack. Ya. Gimana Kak? Kak, adik mau ngomong sesuatu, Kak. Apa? Nanti kalau semisal orang yang mau dijodohkan sama si Devi masih di bawah adik, mending sama adik aja, Kak. Kan Jangan, emang Kakak mau adik tersayang ini? Jangan Devi, Kak. Kamu muda. sengsara. Iya, maksudnya adik kan siapa tahu masih di bawah adik kan, bener teman-teman. Iya Kak. Iya, Kak. Kalau Agung kan udah jelas-jelas punya mobil. Iya, Kak. Anak orang kaya ya Siapa kan. tahu nanti Kalau Dek Devi sama Agung ini kakak nggak restuin. Iya, karena kakak sudah sering aku ceritain kalau Agung ini di kampus aja malas. Apalagi nanti jadi suami aku. Aduh, bisa-bisa ya Hikmah, dia itu jadi pewaris. Aku janji Devi, aku mau Gak berubah. bisa. Kalau sudah malas sampai kapanpun yang tetap malas. Udah Gung, kamu tuh cuma bisa minta gini sama orang tua kamu. Iya, tapi masa kamu gak mau berpikir lagi? Marahin Kak, biar tahu diri dia tuh. Kamu budak, hah? Kak, jangan Kak, kasihin Kak sama Agung, Kak. Ya udah Kak. Makanya Gung, kamu kan Maksa nih orang. kalau udah kakakku bilang enggak ya enggak, jangan maksa. Kamu belum tahu kakakku kayak apa? Kayak gorila. Iya Dev. Udah Agung, tungguin aja. Iya, aku pengen tahu orang yang mau dijodohkan sama si Devi kayak apa orangnya. Bukan dijodohkan, dikenalin. Iya, aku juga penasaran gimana Kalian orangnya. ngapain nungguin? Ya udah kalian pulang aja. Ya, gak Saudara apa-apa. bukan? Kita pengen tahu aja, Kak. Iya, Kak, udah Kak, jangan marah-marah sama teman adik. Siapa ya Dek? Mobilnya keren, Gung. Siapa ya? Mungkin temen aku ya. Teman kamu. Loh, Pak Kevin. Ini Pak Kevin. Gon. Gimana Pak Kevin? Orangnya? Oh, itu ada di mobil Gon. Oh, ya udah Pak Kevin, suruh kesini aja. Oh iya Gon. Bos.
Bos. Loh, ini kan Mas yang tadi. Kok malah Mas Danang yang kesini? Loh, iya. Ini bukannya pemulung yang tadi ya? Iya, ini pemulung yang tadi. Kok ganti baju? Tis, Pak Kevin. Ini siapa Pak Kevin? Loh, ini bos saya, Gon. Hah? Bos siapa? Yang mau dikenalin sama adik saya, Pak Kevin. Iya bener, Gon. Loh, Mas Danang, apa bener? Mas Danang ini bosnya Pak Kevin. Iya. Aku bos mereka berdua dan aku orang yang mau dikenalin sama kamu. Loh. Terus kenapa Mas Danang kelaparan dan pakai baju jelek tadi? Iya, Dev. Semua itu memang rencana aku. Aku menyamar. Hah? Penyamar, Mas? Iya, Dev. Aku menyamar jadi pemulung. Ya, karena aku pengen tahu sifat orang yang mau dikenalin sama aku itu seperti apa. Dan aku sudah tahu kamu karena aku minta foto kamu sama Kevin. Loh, berarti tadi pas Mas Danang datang ke sini itu memang sengaja. Iya, Devi. Aku memang sengaja mau datang ke rumah kamu sini. Ya, untungnya aku langsung ketemu kamu di depan rumahnya. Oh iya, Mas. Pak Kevin. Tapi ini bener bosnya Pak Kevin? Iya bener, Gon. Dan rencana ini ya rencana bos aku, Gon. Duh, kalau gitu saya minta maaf ya, Mas. Tadi kakak saya sampai seperti itu sama Mas Danang. Iya, Mas. Saya minta maaf ya, Mas. Tadi udah gitu ke Mas Danang. Oh, udah Mas, nggak apa-apa. Jadi saya cuma mau mengingatkan di sini ya, Mas. Meskipun status sosial kita berbeda, tapi di mata Tuhan itu kita sama. Nggak boleh, Mas, ya membeda-bedakan orang lain. Apalagi keadaan kita itu mampu membantu orang yang di bawah kita. Itu harusnya dibantu, Mas, bukan malah diejek kayak gitu. Dan satu lagi, saya paling nggak suka tadi dengar kalimatnya Mas ini. Mas ini sampai bilang pengemis itu pantasnya diinjak-injak aja kepalanya. Mas, hati-hati, Mas, kalau ngomong, Mas. Dengar, Mas, di atas langit itu masih ada langit. Mas itu jangan sombong. Mas itu masih sekolah, masih menempuh pendidikan. Sekarang saya tanya, mobil itu punya siapa? Punya kamu pribadi? Punya orang tua saya. Nah, apalagi masih orang tua. Harta orang tua kamu mau kamu sombongin, hah? Kalau misalkan harta orang tua kamu diambil sama Yang Maha Kuasa, apa yang mau kamu sombongin, hah? Batang hidung kamu itu. Iya, Mas. Saya minta maaf. Tadi, Mas, saya diam bukan karena saya takut, Mas. Cuman saya ngikutin alurnya aja. Kalau sampai saya menuruti apa yang kamu omongin tadi, ya mungkin saya bakal jadi orang seperti kamu. Iya, Mas. Oh iya, untuk Mbak Devi, sepertinya perkenalan kita dan cara saya ini kan sudah berhasil. Kayaknya perkenalan kita ini dipersingkat saja deh. Dipersingkat, Mas, Iya. Mas Danang? Saya sudah tertarik sama Mbak Devi. Tertarik sama saya, Mas? Iya. Kalau saya boleh tahu, Mbak Devi ini menempuh kuliah tinggal berapa tahun? Saya tinggal 2 semester lagi, Mas. 2 semester? Iya. Oh ya sudah, kalau cuma tinggal 2 semester. Setelah 2 semester, Mbak Devi itu nggak perlu cari pekerjaan. Mbak Devi langsung saya rekrut menjadi asisten pribadi saya. Dan setelah lulus, saya harapkan Mbak Devi menerima lamaran saya untuk menikah. Oh, menikah, Mas? Iya. Menikah? Hah? Ya, saya minta waktu untuk kita jalani dulu ya, Mas. Oh iya, Saya mau silakan. kenal sama Mas Danang juga kan lebih dalam. Iya silakan. Saya nggak menuntut untuk Mbak Devi ini menjawab sekarang kok. Iya, Mas. Iya udah, Mas, mending kita lanjut di dalam aja. Iya, Mas Danang, mending kita Iya. ke dalam aja yuk. Iya ya udah. Silakan, Mas, sebentar. Saya ambil kue dulu. Dibantu. Gak usah. Hikmah, Agung, maaf ya bukannya nggak sopan, tapi masih ada tamu. Permisi. Iya Ayo, Mas. Permisi. Iya. Oh iya, untuk buku catatannya mana? Nanti biar aku ketik. Oh, iya deh. Ini deh. Nanti kalau udah selesai aku kirim sama kamu ya, Beb. Nanti kamu tinggal lihat mana yang harus direvisi. Iya, Beb. Gimana, Gung, kalau sekarang?
calon suami aku lebih kaya nggak dari kamu? Iya, Dev. Awas kamu ganggu-ganggu aku lagi ya. Permisi. Duh, kalau kayak gini ceritanya, aku kalah jauh. Ya iyalah, Gung. Kamu sekarang harus sadar diri, Gung. Mobil kamu gak ada apa-apanya sama mobil itu yang tadi, mas-mas yang tadi. Iyalah. Nih, coba aja lihat mobilnya. Civic apa ini? Civic Turbo Iya, kayaknya. itu Civic Turbo. Mahal ya, Gung? Ya mahal lah. Aduh, aku malu banget tadi aku sampai kayak gitu lagi. Ya, aku juga malu. Kerennya ya, Gung. Mas itu pura-pura jadi gembel ya, Gung. Jadi pemulung. Iya. Tahu-taunya malah kaya, Gung. Iya, kayak yang di TV-TV tuh. Iya, Gung. Iya. Iya udah, Wah. yuk kita pulang aja. Daripada mas-mas itu keluar lagi, yang ada kita malu 2 kali. Iya, iya. Tapi beruntung banget ya Devi dapat mas itu. Iya beruntung lah. Iya udah, gak usah banyak ngomong, ayo pulang. Ayo, sayang.